Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana hari ini? Coba lihat dulu, ada sampah enggak? Kalau masih ada sampah, silakan kalian buang terlebih dahulu ya. Oke, berarti kita sudah siap untuk pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ade Lucy, Ahmad, Rivaldo, Aldi, Hadir Bu. Aldi, Hadir Bu. Anissa, Aula, Hadir, Bu. Aru, Hadir, Bu. Karisa, Hadir, Bu. Karisa Aprilia, Hadir. Nah ya, ada suratnya? Ada. Dimas, Hadir. Dina, Dinda, Eka, Hadir, Bu. Intan, Hadir. Isnaini, Jessica, Hadir. Betul, Hadir. Karisanto, Hadir. Rekiano, Hadir. Luxari, Hadir, Bu. Lutfi, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Natasha, Hadir, Bu. Fakir, Nazwa, Hadir, Bu. Ocha, Hadir. Putra, Hadir Bu. Rafael, Rizky, Hadir. Salsa, Hadir, Bu. Kandi, Hadir, Bu. Vanessa, Carlita, Hadir. Waya, Hadir, Bu. Yohanes, Hadir. dan nah, ya. Semua cuma dua ya yang nggak masuk ya, Natasha sama Karisa. Yakin ya. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu doa ya. Untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah teman-teman bagi guru sebelum memulai pelajaran untuk baiknya kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita untuk mencintai nasionalisme kita dengan cara kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Ayo maju, maju 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, untuk pagi hari ini kita belajar tentang sistem komputer ya nak ya. Sebelum itu kalian kita menggunakan teknik stop terlebih dahulu untuk kalian lebih santai ketika akan proses pembelajaran. Oke, untuk semuanya silakan pejamkan mata terlebih dahulu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, sekarang kita memulai untuk pembelajaran pagi hari ini. Sekarang boleh buka matanya ya. Ibu suruh udah buka matanya ini. Oke, kita belajar tentang sistem komputer. Nah, sebelum kita belajar tentang sistem komputer, kesepakatan kelas kita yang selalu ibu akan tampilkan terus ketika di dalam proses pembelajaran. Ya, di situ
menghormati guru dan sesama teman, belajar dengan aman dan nyaman. Selanjutnya izin terlebih dahulu ketika kalian ingin ke toilet. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas, tidak makan di kelas tetapi boleh minum, memberikan kesempatan kepada teman saat berdiskusi. Selanjutnya melakukan kerja kelompok dengan tertib. Ntar seperti biasa kita melakukan kerja kelompok ya nak ya. Selanjutnya tidak tidur saat belajar dan berbicara saat diizinkan ya. Oke, sebelum kita masuk lagi ke materi inti, Ibu akan menanyakan sama kalian. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat? Masih. Apa? Ya. Tentang Word dan Excel. Ya, benar sekali. Kita belajar tentang Microsoft Word, Excel, PowerPoint ya. Tapi lebih jelasnya kita belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ya, itu berhubungan dengan integrasi dari aplikasi perkantoran ya. Di situ ada Word, selanjutnya ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, ada Mailmeet ya. Sampai kalian bisa membuat video untuk presentasi. Oke, sudah kita lakukan ya. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran sistem komputer ini kalian capaian pembelajarannya kita kan kelas 10. Nah, kita pada fase E ya. Nah, di situ peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Nah, alur tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita belajar tentang memahami peran operasi sistem dan mekanisme internal yang terjadi. Selanjutnya memahami mekanisme interaksi manusia dengan perangkat keras. Selanjutnya memahami mekanisme kolaborasi perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu eksekusi perintah CPU dan memori. Nah, selanjutnya di sini ada apersepsi ya. Apersepsi, mungkin kalian pernah melihat bagaimana piranti elektronik bekerja secara mesin cuci, mesin pemotong rumput, serta dan lain-lain ya. Komputer sebenarnya sama halnya dengan piranti lain, tetapi tampak lebih kompleks. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh komputer itu dilakukan oleh banyak komponen. Nah, komputer juga memiliki arsitektur, yaitu tatanan komponen yang dirancang oleh pembuatnya. Nah, pada materi ini kalian akan belajar lebih dalam bagaimana sistem komputer bekerja. Nah, Ibu minta kalian ada buku dan ada pena ya. Nah, Ibu minta coba amatin video yang akan Ibu berikan ini. Amati dan rangkum ya video yang komputer. Komputer memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan modern. Antara lain, komunikasi. Komputer memudahkan komunikasi melalui email, pesan instan, dan media sosial. memungkinkan orang terhubung secara real-time di seluruh dunia. Pendidikan dengan adanya komputer. Akses ke informasi dan sumber belajar menjadi lebih mudah. E-learning dan kursus online juga memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Pekerjaan, banyak pekerjaan membutuhkan penggunaan komputer, baik untuk pengolahan data, analisis, desain, atau manajemen proyek. Hiburan, komputer digunakan untuk bermain game, menonton film, dan mengakses berbagai bentuk hiburan digital lainnya. Keuangan, komputer memudahkan transaksi keuangan, manajemen anggaran, dan perencanaan investasi. Kesehatan, di bidang kesehatan, komputer digunakan untuk pengelolaan data pasien, diagnosis medis, dan penelitian ilmiah. Penelitian dan pengembangan komputer memungkinkan penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi dengan simulasi, pemodelan, dan analisis data yang kompleks. Dengan semua peran tersebut,
komputer telah menjadi alat yang tak tergantikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Oke, sudah menonton semua kalian ya? Nah, di sini Ibu ada pertanyaan setelah kalian menonton video tersebut. Tahukah kalian bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita sehari-hari? Tahu. Ya, siapa yang tahu? Ya. Komputer itu untuk internet. Ya, komputer bisa untuk internet. Siapa lagi? Saya Bu. Ya, Komputer silakan. bisa membuat makalah dan tugas. Ya. Kasih masuk makalah dan tugas ya. Kasih plus dulu. Ada lagi nggak? Ya Bu, Ya, silakan. kemudian Untuk ngetik. Ya, untuk ngetik juga ya. Kasih plus dulu. Ada lagi? Ya? Nah, main game. Bisa main game. Ini yang suka main game. Ya ampun, ini seneng bener ini main game ini anak ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Bagaimana kerja sistem komputer? Masuk ke materi kita hari ini, yaitu bagaimana kerja sistem komputer. Ada yang tahu nggak? Tidak. Nah, berarti kita belum mempelajarinya. Nah, kemarin sudah Ibu kasih link e-book ya. Link e-book silakan kalian buka di WA kalian kemarin. Nah, di situ kita akan mempelajari sistem komputer. Nah, tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, nah kalian mampu menjelaskan peran sistem operasi pada komputer, ya nak ya. Cara kerja komputer dalam memproses data dan mekanisme internet yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Oke, di sini komponen-komponen yang dibutuhkan dalam suatu sistem komputer itu terdiri dari 3. Yang pertama itu perangkat keras atau bisa disebut juga dengan hardware. Ya, ada perangkat lunak yang disebut juga dengan software, dan ada brainware atau manusianya. Nah, semua komponen tersebut itu saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Nah, ini ya dijelaskan lagi sama Ibu biar kalian lebih paham. Nah, di sini ada perangkat lunak atau bisa disebut dengan software. Software itu tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna ya melalui alat buka yang disediakan. Fungsinya adalah untuk menjembatani pengguna dan dan perangkat keras. Nah, perangkat lunak ini adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kode-kode ini merupakan kumpulan perintah ya atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada sistem komputer dari perangkat kerasnya atau disebut dengan hardware. Ya, hardware ini komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh dan dapat dilihat serta dapat dipindahkan ya nak ya. Contohnya mouse, selanjutnya hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Nah, sedangkan perangkat atau penggunanya atau brainware-nya ya penggunanya itu biasanya kalian bisa sebut dengan operator komputer, administrator komputer, teknisi komputer, programmer, analisis sistem. Yang lebih kerennya sekarang ini apa kalau diomongin itu? Ya, programmer ya. Nah, selanjutnya kita ke sistem komputer. Masuk nih, komputer. Apa sih komputer itu? Bu. Ya, Ocha. Silakan Ocha. Alat elektronik untuk mengerjakan informasi dan proses data, Bu. Ya, pintar sekali ya. Kasih plus dulu ke Ocha. Ya, komputer yaitu suatu jaringan ya. Ocha tadi bilang jaringan komputer. Ya, benar sekali ya. Jaringan elektronik yang terjadi pada perangkat lunak dan perangkat keras.
yang melakukan tugasnya tertentu, itu yang disebut dengan komputer. Nah, komputer ini juga terdiri dari beberapa perkembangan. Ada generasinya. Nah, ini generasi pertama itu pada tahun 1942 sampai 1946. Nah, generasi kedua itu 1959 sampai 1964. Selanjutnya ada generasi ketiga itu pada tahun 1964 sampai 1970. Generasi 4 juga pada tahun 1970 sampai 1980. Sedangkan generasi kelima itu 1980 sampai sekarang ya. Bisa kalian lihat itu di depan ya, tampilannya itu ada generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sekarang itu lagi tren-trennya untuk generasi ke-6. Siapa yang tahu? Generasi ke-6. Tahu. Ya, Pak? Handphone. Ya, handphone, pintar ya. Sekarang sudah canggih ya. Komputer itu bisa masuk semua seperti di handphone. Dari situ aplikasinya ada, Microsoft Word-nya ada, Microsoft Excel-nya ada, bisa diedit ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran untuk kalian berkelompok. Ibu akan bagikan LKPD. Untuk itu Ibu minta atur kelompok sesuai kelompok yang biasa kita lakukan di dalam kelas ya. 4 kelompok ya, Nak ya? Ya, Bu. Silakan. Oke, coba kalian lihat tuh di LKPD-nya. Diskusikan bersama teman kelompokmu materi sistem komputer yang telah tadi kita belajar. Selanjutnya buat rangkuman materi yang sudah Ibu bagikan ya. Di situ ada per kelompok ya. Nah, selanjutnya ikuti petunjuk yang sudah diarahkan sama Ibu ya. Nah, jadi kalian rangkum terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Dan itu ada nama kelas mata pelajaran serta tanggal hari ya. Pas 10 menit lagi Ibu ambil ya. Oke, kelompok 1 finish. Kelompok 2 finish. Kelompok 3 finish. Kelompok 4 gimana? Finish. Oke, silakan untuk kelompok 1 untuk presentasi apa yang telah kalian diskusikan itu. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini mewakili kelompok 1 yang ingin menjelaskan tentang komputer dan komponen penyusunnya. Sebelum perkenalkan, nama saya Itan Fauzia dan rekan saya namanya Sari Agustin. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang komputer dan komponen penyusunnya. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan menerima hasil keluaran dalam bentuk informasi. Ada juga komponen sistem komputer, yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya yaitu mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lainnya. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah komponen tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna. Contohnya seperti sistem operasi, aplikasi, dan lainnya. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Lalu ada juga jenis-jenis komputer, yaitu sumber komputer, komputer mainframe, mini komputer, mini PC, komputer personal, dan mikrokomputer. Baik, di sini ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, Cynthia. Contoh alat komputer itu bagaimana?
Ya, Cynthia ngomong itu contoh alat output. Ayo. Alat output itu berupa paper mesinnya seperti makalah yang telah kita cetak. Berarti Jadi apa tadi? Pertanyaannya tadi? contoh alat output. Ya, contoh alat output atau alat pengeluaran ya. Bentuknya seperti printer. Ini hasil cetak kalian ini ya. Kalian ada ibu kasih LKPD tadi ya. Contohnya seperti ini. Ini yang disebut dengan alat output. Nah, alat output juga bisa kalian lihat seperti yang di depan ibu ini ya. Apa? Info? Infocus. Benar nggak itu kelompok 1? Ya, itu ataupun kalian lihat televisi atau apa nama monitor. Itu alat pengeluaran ya, berupa apa? Berupa video, berupa gambar, berupa teks. Ya, itu yang disebut alat pengeluaran atau output. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita kasih plus untuk kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih apresiasi apa jempol atau apa? 2 jempol apa 1 jempol? 2. Oke, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mewakilinya? Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perwakilan dari kelompok 2 berdirinya kami di sini akan menjelaskan materi tentang interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Jessica Eskianodorus Duren dan di samping saya ada Kenalkan nama saya Yusuf Mansyah. interaksi manusia dan komputer. Semua sistem komunikasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer. Di antaranya seperti berikut. 1. Berbasis graphical user interface merupakan antarmuka yang menggunakan objek untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Interaksi melalui icon, menu, dialog. 2. Antarmuka berbasis pemerintah command line interface. Sistem operasi berbasis command line interface merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. 3. Melalui suara audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. 4. Melalui gambar video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dibutuhkan jika perangkat keras menyediakan kamera. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi dalam ke komputer melalui piranti masukan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dari bacaan dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Ya, Ya. siapa lu ya? Ya, saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja sih tantangan yang sering dihadapi dalam mengembangkan interaksi manusia dan komputer? Nah, tantangan yang dihadapi. Jawaban pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh anak kelompok manusia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, siapa? Rian ya? Ya, silakan Rian. Yang pertama, keterbatasan teknologi itu karena perubahan teknologi itu sangat cepat. Misal layar kecil pada ponsel atau keterbatasan memori. Yang kedua, tantangan budaya dan bahasa. Yang ketiga, tekanan waktu dan anggaran. Misal dari waktu kemungkinan untuk mengembangkan produk tidak biasa singkat dan sumber daya terbatas sehingga komponen komputer yang bagus lebih mahal. Sudah paham semua berarti? Ya, kalau belum paham tetap baca di e-booknya ya yang dikasih ya, yang dikirim. Oke, kita kasih tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus.
komunikasi. Sekarang kita belajar tentang sistem komputer. Nah, di e-booknya juga ntar kita selanjutnya ada. Ya. Oke semuanya, berhubung ngomong semangat ya. Tadi sudah kita lakukan kelompok. Jadi ibu minta ice breaking terlebih dahulu. Oke, regangkan dulu tangannya. Sudah? Sudah regangkan. Kita ice breaking. Tepuk semangat. Alhamdulillah masih tetap semangat. Kesimpulannya tentang sistem komputer ya, itu operasi sistem ini cabang ilmu yang mempelajari bagaimana komputer bekerja dan digunakan untuk memproses ya, tadi sudah diomongkan ya sama si Dinda tadi ya, untuk memproses, menyimpan serta mengolah data. Nah, fokus utamanya itu menyangkut tentang hardware, terus software. Nah, itu bekerja secara terpadu untuk melakukan berbagai tugas komputasi ya. Bidang ini mencakup desain pengembangan, pengoptimalan, selanjutnya jaringan komputer, basis data, keamanan cyber, hingga kecerdasan buatan. Nah, tujuannya itu menciptakan sistem yang efisien, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna atau organisasi dalam berbagai skala. Nah, ini Ibu ada soal penilaian pengetahuan. Ibu akan kirimkan ke WhatsApp kalian. Ya, silakan untuk aktifkan pakai data kalian. Ya, Bu. Ya, 10 menit ya Ibu kasih ya. Ya, Bu. Silakan diisi. Ya, Ibu tunggu itu ya jawabannya 10 menit. Silakan menggunakan handphonenya. Oke, semuanya sudah semua apa belum? Sudah. Oke. Sampai kalian sudah ada tulisan di belakangnya apa? Telah mengerjakan apa? Lembar kerja beserta ide. Ya. Oke, kita lanjutkan. Finish? Finish tentang Google Form-nya. Nah, untuk memberikan PR untuk kalian, coba catat semua di buku kalian. Apa yang kalian ketahui tentang sistem komputer? Soal yang kedua, nah ini berhubungan tentang jaringan komputer dan internet. Seperti biasa, Ibu minta kalian merangkum ya. Sudah? Itu tugas kalian untuk minggu selanjutnya. Hari ini, refleksi hari ini. Lihat di depan itu. Dari kegiatan belajar mengajar pada hari ini sampai dari awal sampai akhir. Nah, ayo wajahnya ayo. Kalau ada yang sangat menari kayak gini, ada yang menari kayak gini. Kalau ada yang pusing kayak gini boleh putar-putar. Kalau dia kan, nah berarti dia kan menjadi satu orang ini. Nah, ada pesan dari Ibu ini. Tetap bersemangatlah dalam belajar. Jangan ragu untuk bersahabat dengan buku. Dan jangan malu untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Sebelum Ibu akhirin pelajaran, silakan kita beresin tempat duduk seperti semula ya. Ibu juga akan beresin. Sudah semuanya rapi? Sudah. Masih ada sampah nggak? Coba lihatin lagi. Tidak, Bu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ketua kelas tutup dengan doa. Marilah teman-teman kita yang sudah mengajar, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri terima kasih kepada Bu Cahya. Terima kasih Bu Cahya. Ya, terima kasih sama-sama.